Lembaga salah satu yang diberikan rekomendasi karena sudah bersertifikat nasional BNSP, di mana lembaga itu harus berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis khusus dengan nama kewenangan desa, di mana bimbingan teknis ini akan memberikan output para desa maupun perangkat desa nantinya akan mampu membuat satu peraturan desa yang terkait dengan hak asal usul yang ada di setiap wilayah masing-masing. Bimbingan teknis khusus terhadap seluruh perangkat desa yang digelar oleh Lembaga Pengembangan Kesatuan Nasional Independen, disingkat LPKNI, dengan mengangkat tema percepatan penataan kewenangan desa bagi aparatur daerah dan pemerintah desa se-Kabupaten Manokwari Selatan di Hotel The Media Sheraton, Jakarta pada tanggal 27 sampai 30 Agustus 2019. Sesuai dengan temanya, acara ini diikuti oleh 97% desa atau 55 desa dari 57 desa yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Acara diikuti oleh 270 orang peserta yang terdiri dari para perangkat desa dan pegawai negeri sipil dari Kabupaten Manokwari Selatan. Saya kasih tahu Bapak supaya kader pertama nanti lebih baik dengan main-main. Jangan dengan senang-senang. Tadi kita pulang dari jalan ke sana-sana. Situasi yang saat ini terjadi, itu rentetan peristiwa yang sudah terjadi di dalam Papua. Ingat itu baik. Jadi jangan main. Mulai besok, tolong keluar kasih tahu. Besok saya sudah ada jalan di depan. Besok dan lusa keluar kasih tahu. Sama ke sini, sama ke sini. Ya, kita datang kegiatan. Jadi, oleh preferensi kami sudah bilang dilarang. Nanti tolong kasih tahu. Saya berpikir bahwa apa ya? Siapa? Ya. Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Manokwari Selatan mengingatkan kepada seluruh perangkat desa agar menggunakan dana desa secara bijak dan tepat sasaran. Jangan sampai dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat membawa para kepala desa dan perangkatnya masuk ke dalam jeruji besi. KPK sudah bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten untuk memantau pelaksanaan penggunaan dana desa. Jadi kembali lagi saya tekankan di sini, nanti semua akan dijelaskan terkait dengan pengelolaan dana desa dan seperti apa itu nanti akan dijelaskan. Ya, apalagi kita sudah kerjasama dengan KPK, maka hati-hati. Pentingnya penyelenggaraan bimbingan teknis ini juga diingatkan oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri yang membuka acara BIMTEK khusus ini. Ia berharap para peserta dapat mengikuti acara dengan hikmat dan tidak terganggu dengan isu dan situasi nasional, khususnya di wilayah Papua yang saat ini kurang kondusif, sehingga para peserta bisa memetik hasil yang maksimal dari acara yang diselenggarakan oleh LPKNI ini. Kita buka saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita BIMTEK khusus ini memang tidak sekedar untuk melakukan suatu pelatihan secara normal sebagaimana lazimnya bentuk-bentuk pelatihan yang biasanya dilakukan dalam kelas maksimal 40 atau maksimal 75. BIMTEK khusus ini adalah suatu peningkatan kapasitas kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam hal langsung diharapkan setelah selesai BIMTEK menghasilkan satu output dalam bentuk rancangan peraturan bupati bagi pemerintah kabupaten. Makanya bagi aparatur daerah diharapkan ada rancangan peraturan bupati tentang daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal seluruh kampung se-Kabupaten Manokwari Selatan.
Seperti diungkapkan dalam temanya, BIMTEK khusus ini adalah untuk meningkatkan kapasitas ASN dan perangkat desa se-Kabupaten Manokwari Selatan. Namun di sisi lain, BIMTEK ini juga diikuti oleh representasi dari para tetua adat, kepala suku, dan kepala desa dari 55 desa di Kabupaten Manokwari Selatan. Kepala-kepala suku atau tokoh adat yang bertindak sebagai kepala kampung bisa kepala desa. Pak Beren, ya berdiri. Ya. Unsur adat ini sangat penting. Ntar ada hubungannya dengan penjelasan saya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat sesuai dengan hak asal usul dan atau tradisi masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sana sistem informasi berbasis data ini tiga kecamatan yang sudah laksanakan itu. Kalau di Manokwari Selatan jumlah kecamatannya 6, jumlah desanya 57 desa. Ya, total jumlah penduduk di Mansel itu 47.000 sekian, 680. Itu tugas berat dari pemerintah daerah bagaimana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah ini secara baik dan lebih khusus lagi bagaimana penataan desa ini. Ini sangat penting sekali. Percepatan penataan kewenangan desa bagi aparatur daerah dan pemerintah desa ini dirasakan betul manfaatnya oleh para peserta. Mengingat mayoritas dari para pemangku kepentingan desa di Kabupaten Manokwari Selatan masih banyak yang belum paham dan mendapat sosialisasi yang komprehensif terkait kewenangan, peran dan fungsi perangkat desa, agar tidak berbenturan dan tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Kami di Kampung BMDM yang BK, kami sudah alokasikan dana hampir 200 juta untuk pendidikan. Tapi Bapak yang saya bertanya begini, kalau di situ kita alokasikan untuk beasiswa yang untuk siswa berprestasi maupun yang miskin, itu dari TK sampai perguruan tinggi. Apakah itu nanti di kemudian hari bermasalah atau temuan untuk kami atau bagaimana, Pak? Jadi dari pertama hingga hari kedua kegiatan ini yang saya dapatkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk Bapak atau aparat kampung yang ada saat ini. Saya pikir kepala-kepala kampung atau aparat kampung yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, mereka harus melihat kembali peraturan bupati itu, karena di situ semua sudah ada tentang kewenangan desa. Peserta itu dibimbing untuk membuat satu peraturan desa tentang apa yang menjadi kewenangan di desa atau kampung, di mana kampung itu masing-masing. Nanti itu dan akan dianggarkan di tahun anggaran yang akan berjalan untuk dilaksanakan di tahun berjalan itu. Jadi itu manfaatnya. Bimbingan teknis atau BIMTEK khusus yang diselenggarakan selama 4 hari 3 malam ini memiliki urgensitas yang tinggi untuk diikuti oleh para perangkat desa dan ASN yang membidangi desa, agar para perangkat desa dan pegawai ASN kabupaten bisa melakukan akselerasi atau percepatan peningkatan mutu yang meliputi kapasitas, integritas, kredibilitas yang bermuara pada kemampuan yang komprehensif dan profesional dalam mengelola, membangun dan memajukan desa agar desa-desa yang ada di Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri dalam membangun tanah kelahirannya. Ya, percepatan ini memang sangat diharapkan kerjasamanya dari setiap kabupaten maupun bupati yang akan disampaikan mengenai surat khusus dari kementerian, di mana surat itu sudah saya sampaikan di laporan panitia kemarin, di bawah surat tersebut mengacu kepada percepatan untuk pelaksanaan bimbingan teknis khusus ini. Juga dalam surat tersebut disampaikan tentang acuan di mana kita menggunakan anggaran untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini, di mana anggaran ini diambil oleh APBD maupun APBDes, sehingga bagi daerah-daerah yang belum melaksanakan kegiatan ini segera untuk menganggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini dan segera untuk bisa berkonsultasi dengan
melalui kami juga lembaga ataupun langsung dalam Kementerian Dalam Negeri, khususnya yang menangani tentang BIMTEK Kewenangan Desa ini. Namun sayang, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam menyerap materi yang disampaikan selama 3 hari tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan materi tidak dapat diserap dengan sempurna. Meski begitu, pemateri yang awalnya beranggapan jika peserta hanya mampu menyerap 20% materi, dengan apa yang disampaikan Kadis PMK Kabupaten Manokwari Selatan ini berbanding lurus sesuai dengan ekspektasi. Kalau saya lihat secara umum penyerapan kurang lebih sekitar 50% ya. Saya merasa mungkin hanya sekedar mereka tahu bahwa BIMTEK ini mereka sudah paham, alurnya mereka sudah tahu. Cuma pada umumnya masyarakat ini kan harus butuh contoh supaya mereka bisa paham langsung, bisa pulang dan praktekkan, tapi mereka bisa menjelaskan kepada masyarakat yang ada di sana. Pertama kita semua menyampaikan terima kasih banyak kepada LPK ini yang sudah memfasilitasi kita semua sehingga kegiatan ini boleh berlangsung. Terima kasih yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu, Bapak narasumber yang sudah memberikan kita materi tentang kewenangan desa. Meskipun dalam materi ini banyak sekali hal yang masih kurang, yang saya secara pribadi juga sedikit belum puas karena belum ada contoh konkret yang ditunjukkan oleh para narasumber kepada kita, meskipun memang sudah dijelaskan ya Pak Ridwan, banyak kepala kampung yang belum memahami dengan baik. Ya, ini tanggung jawab berat yang saya harus pikul. Saya harus kembali lagi dengan staf, kita harus bekerja ekstra keras lagi karena harus kita melalui beberapa tahap lagi untuk bisa kegiatan ini bisa dianggap sempurna. Saya memohon maaf kepada Pak Ridwan dan Ibu dan bagi Mendagri bahwa kami tidak akan menyelenggarakan memfasilitasi bapak-bapak kepala kampung untuk datang untuk kegiatan serupa di Jakarta lain. Ya, karena saya merasa bahwa bukan sedikit, satu kampung harus keluarkan uang 100 juta, ada 84 juta untuk kita sampai di tempat ini. Lembaga Pengembangan Kesatuan Nasional Independen atau LPKNI berdiri sejak tahun 2010. Keberadaan lembaga ini sebagai asosiasi yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan bimbingan teknis yang sudah tersertifikasi, dan penyelenggaraan kegiatannya pun diawasi langsung oleh Kemendagri. Sejak 10 tahun berdiri, LPKNI banyak mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan regulasi kementerian yang berubah mengikuti perkembangan zaman. Dan dari pengalaman tersebut, banyak pelajaran dan pengalaman yang bisa dipetik untuk menjadi asosiasi penyelenggara BIMTEK khusus. Sehingga, apa yang sudah dilakukan harus bisa dilihat capaiannya dan bisa dimonitoring oleh pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Untuk mengetahui hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan BIMTEK khusus ini, LPKNI bekerja sama dengan kantor berita.co.id sebagai media yang sudah banyak memproduksi film dokumenter untuk melakukan monitoring langsung ke lapangan dalam bentuk pembuatan film dokumenter sebagai tolak ukur keberhasilan BIMTEK yang diselenggarakan. Di sisi lain, pembuatan film dokumenter menjadi satu paket dengan strategi membangun desa sebagai eksistensi dan perwajahan pemerintah dalam ruang lingkup terkecil. Film dokumenter adalah regional branding yang menjadi kebutuhan mutlak bagi daerah-daerah di seluruh gugusan wilayah NKRI sebagai kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kemampuan, kelayakan, kecakapan, kompetensi, kredibilitas, dan capaian prestasi sebuah daerah, dalam hal ini desa, dalam membangun wilayahnya, agar hal tersebut bisa diketahui dan ditonton oleh seluruh masyarakat dan pihak terkait atau stakeholder di negeri ini. Kami juga mengharapkan bahwa setiap desa nanti akan kami tayangkan sebentar tentang contoh profil desa, di mana agar setiap desa di seluruh Indonesia ini bisa mengalokasikan juga untuk membuat profil desanya, karena dari kewenangan desa itu sendiri nantinya akan kita melihat dampak daripada peraturan desa yang telah dibuat, sehingga
dari video dokumenter tersebut kita bisa mengangkat tentang profil desa itu dari produk-produk unggulan desa maupun desa wisatanya maupun hal-hal yang terkait dengan UKM desa, juga hal-hal yang terkait dengan infrastruktur maupun environment yang ada di desa tersebut, sehingga pemerintah pusat maupun di daerah lain bisa melihat bahwa desa tersebut dalam perkembangannya dari kacamata luar melalui dari profil dokumenter yang LPK ini juga akan buat untuk setiap desa yang sudah di desa. Saya melihat dari awal kegiatan kita, alhamdulillah puji Tuhan, seluruh teman-teman pada semangat untuk mengikuti kegiatan BIMTEK khusus ini mengenai yang berkaitan dengan percepatan perataan kewenangan desa, dan tentunya kami dari panitia penyelenggara beserta Kemendagri sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas antusiasme Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan ini dari pertama sampai akhir kegiatan. Dan sampaikan salam hormat saya kepada keluarga besar di desa Bapak masing-masing di Kabupaten Manokwari Selatan, dan selamat sampai tujuan, sampai ketemu lagi.